Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan tayangan Breakthrough Worship pada malam hari ini, Shalom. Shalom, hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Saya percaya di setiap pujian, di setiap penyembahan yang kita naikkan di tempat ini maupun di rumah akan menghasilkan breakthrough yang baru dalam hidup kita. Jalan-jalan yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mulai penyembahan kita. Biar sungguh-sungguh ini menjadi suatu terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Mari katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari sekali lagi, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari lebih sungguh lagi, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sekali lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Uralala bayarala batakara basandara bayarala mayarala. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Mari sembah Tuhan. Kuralala mayarala 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 mayarala. Mari mengucap syukur Bapak Ibu, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ya kayarala masandara mayarala mayarala mayarala. Mari kita terus berdoa, kita terus berjaga-jaga dan sembah Tuhan kita. Yarala mayarala mayarala kayarala mayarala mayarala mo. Yarala tagarala masandara bayarala ba. Yarala bayarala mayarala mayarala ma. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Yarala masandara mayarala mayarala ma. Terima kasih Tuhan, Kau kami sembah, Kau kami puji Tuhan Yesus. Terima kasih Kau yang kami sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau kami sembah. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya.
Ada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala padanya. Ada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam nangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggal. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Sekali lagi katakan, dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan suara sungguh. Mari katakan, dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang
tak pernah meninggalkan. Mari sekali lagi. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggal. Mari sekali lagi, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, tak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba sandara lama ya ralamu. Ora ralama ya 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 ralama. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapakku, Bapakku, Allahku dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala Terima kasih Tuhan. Ora laba takara laba sadara laba yara laba yara laba. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya ralaba sandara laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang luar biasa. Uralaba shikaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan. Uralaba takaralaba sandaralaba yaralaba shikaralaba. Uralaba takaralaba sandaralaba yaralaba. Uralaba yaralaba yaralaba. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiara la bayara la masandara la bayara la ba. Ura la bayara la basandara la bayara la ba. Oh. Kiara la bayara la bayara la basandara la basandara. Kiara la terima kasih. Shikara la batakara la basandara la bayara. Ora la bayara la bayara la basandara la ba. Kiara la batakara la basandara la ba. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur kepadamu. Kiara la batakara la basikara la bayara la. Kusaksikan Engkau baik ya Tuhanku. Kusaksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Raja. Mari sekali lagi katakan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Raja. Mari sekali lagi. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Raja. Saksikan, ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku
Ku banggakan perbuatanmu ajaib, di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau dahsyat ya Tuhan, di setiap jalan kami. Haleluya, pujilah namamu. Haleluya. Yarala takarala masandarala masikaralamu. Yarala da 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 da. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saksikan kebaikan-Mu atas hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Amin. Dan kami alami setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Yes, Terima haleluya. kasih pemeliharaan-Mu, terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kami tetap bersyukur dalam keadaan hal apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami, menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, menyehatkan kami. Amin. Memberikan kepada kami jalan-jalan yang terbaik ya Tuhan. Amin. Yang dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami. Kami bersyukur di dalam Break Tonight malam hari ini. Yang hari kedua ya Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan. Kami ada di tempat perteduhan bersama dengan Kristus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak yang Kau panggil ya Tuhan, tapi sedikit yang terpilih. Terima kasih Tuhan kalau kami dipilih oleh Tuhan malam hari ini. Melayani Engkau, mengasihi-Mu. Menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Membangun mesbah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu. Dimanapun kami berada malam hari ini. Di setiap rumah kami. Di setiap tempat tinggal kami. Bersama dengan suami. Bersama dengan istri. Dan bersama dengan anak-anak kami. Kami bersyukur bersama dengan orang tua kami. Kami dipelihara oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa. Bekerja atas kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Malam ini adalah malam kedua Break Tonight kita di GB Hope Family. Dimanapun Bapak Ibu berada. Kita share firman Tuhan sedikit di 1 Tawari 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita bisa baca bersama-sama. 1 Tawari 4 ayat 9 dan yang 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya,
Nah, kita perhatikan ini. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Bapak Ibu, nama Yabes itu artinya diberikan oleh ibunya karena dia melahirkan dengan kesakitan. Ibunya Yabes melahirkan Yabes itu dengan kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang ada di rumah dan ada di tempat ini, kita sangat bersyukur berkat anugerah Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Dia. Bapak Ibu, Yabes itu artinya tadi saya sudah katakan, saya sudah sampaikan, adalah kesakitan atau penderitaan. Ibunya memberi nama pada waktu ibunya melahirkan dia dengan kesakitan dan penderitaan. Di mana pada waktu itu bapak daripada Yabes itu juga sudah meninggal. Jadi ibunya sangat menderita, mungkin dalam kekurangan segala hal, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang dahsyat yang membuat ibunya ini menderita. Mungkin juga maaf kata dicela orang, atau mungkin dia punya utang atau bagaimana gitu ya. Macam-macam penderitaannya mungkin. Sampai ibunya memberikan nama buat anaknya itu Yabes, yang artinya penderitaan gitu, kesakitan. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi nama itu sangat penting. Contohnya begini, Mesias artinya adalah namanya itu penyelamat. Dan yang kedua juga Daud artinya yang dikasihi. Dan yang ketiga Yusuf itu artinya Tuhan menambahkan. Jadi bagi orang Yahudi, bagi orang Yehuda, nama itu sangat berarti, ada artinya. Contohnya mungkin Bapak Ibu memberikan nama kepada anaknya, contohnya Eben gitu. Bapak Ibu tahu artinya Eben? Kita tanya sama papanya Pak Aris, ya. Atau teman-teman di rumah banyak ngasih nama anaknya, mungkin Lemuel gitu kan ya, atau mungkin Elia gitu. Ada artinya buat orang tuanya. Nah, demikian juga orang Yahudi memberikan nama kepada seorang anak itu, sangat mereka mengerti apa artinya, ya. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang tadi dari Yabes ini. Yang pertama, Yabes ini adalah orang yang tidak gampang menyerah kepada keadaan. Dia enggak gampang menyerah. Dia enggak gampang putus asa. Tapi dia itu orangnya adalah orang yang sangat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, Yabes ini adalah orang yang sangat sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Terus tadi kan kita baca tuh di 1 Tawarit 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, kepada Allah yang dia mengenal Allahnya. Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dia enggak sembarang berseru kepada siapa, tapi dia berseru kepada Allah Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan langit dan bumi dan yang menyediakan segala-galanya. Itu yang dipercayai oleh Yabes. Yabes berseru kepada nama Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang menjawab doanya. Dan karena dia percaya, dikatakan begini, dia bilang begini, kiranya Tuhan, ya, kiranya engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dikatakan begini, Tuhan, aku mau, aku rindu,
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak seperti nama yang diberikan ibuku kepada saya adalah penderitaan atau kesakitan. Ada beberapa yang saya tahu saudara, ada yang memberikan nama anaknya itu derita. Pernah dengar Bapak Ibu yang di rumah atau yang di tempat ini? Pernah ya mendengar ada nama orang dikasih namanya derita gitu. Atau derita apalah gitu ya. Tapi maaf Bapak Ibu, itu suatu perkataan, maaf. Kalau kita memberikan suatu label kepada suatu barang atau kepada seseorang, ada artinya. Maaf, mungkin ada di samping itu ada menjadi kutukan loh Bapak Ibu yang di rumah. Jadi jangan sembarangan ya memberikan nama sesuatu kepada siapapun gitu ya. Jadi karena dia bilang perkataan kita itu, kata-kata kita itu adalah yang menentukan berkat atau tidak gitu loh. Memberkati seseorang atau tidak gitu. Tapi di sini kalau saya kasih ini seri kita malam hari ini, doa Yabes ini adalah doa yang memutarbalikkan keadaan. Benar Bapak Ibu ya? Doa yang memutarbalikkan keadaan. Kalaupun dia bilang artinya Yabes itu kesakitan, penderitaan. Tapi Yabes ngomong begini, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dia bilang. Harusnya pada hari-hari ini kita harus seperti Yabes. Ngomong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan sekalipun keadaan kami seperti begini nih, di dalam pandemi, kami harus mau berseru kepada Tuhan seperti Yabes. Tuhan biarlah berkat-Mu melimpah-limpah terus kepada kami. Nah Bapak Ibu yang di rumah, apa makna daripada doa Yabes ini? Ada makna daripada doa Yabes. Yang pertama, ada kuasa Allah dalam hidup Yabes. Waktu dia berdoa, waktu dia berseru kepada Tuhan, ada kuasa, ada power, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan lewat doa Yabes. Karena kenapa? Yabes ini sangat percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya. Amin. Tuhan pasti mengadakan yang terbaik baginya. Yang kedua, ada kehadiran Tuhan di dalam doa Yabes. Yabes sadar bahwa dia akan menghadapi tantangan yang besar di dalam lingkungannya. Dan oleh sebab itu, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini ada tantangan yang luar biasa kita hadapi. Sebentar pilek, sebentar flu, sebentar batuk, ya, sebentar ini gitu. Itu tantangan. Nah artinya begini, kita harus benar-benar minta pertolongan kepada Tuhan. Artinya begini, di sana kita itu ada doa peperangan. Nah, Yabes ini termasuk di dalam doa peperangan. Karena dia tahu lingkungannya itu pasti tidak suka dengan dia. Pasti. Pernah kita dengar kalau ada seorang melakukan yang tidak cocok di dalam hati kita, akan dibully loh. Ada banyak anak-anak yang putus asa, yang dia dibully. Bapak Ibu yang di rumah, pernah mendengar itu, pernah memperhatikan itu? Ada banyak anak-anak yang dibully. Nah, demikian juga Yabes. Waktu mamanya ngasih nama itu kepada dia pasti dibully orang. Katanya begini, pantasan nama kamu begitu, gitu kan. Oh penderitaannya banyak banget gitu. Nah, terus di saat itu Yabes sadar bahwa dia perlu pertolongan Tuhan. Dan dia meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan yang di tempat ini, saya mau katakan begini, apapun keadaan kita malam hari ini, jangan ragu, jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan,
setiap pagi atau malam atau saat-saat bagaimanapun atau dimanapun Bapak Ibu berada, ayo bersekutu dengan Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu pernah enggak mendengar kata takdir? Atau percaya enggak Bapak Ibu tentang takdir? Pernah ya? Kata takdir ini banyak orang yang enggak mengenal Tuhan berkata begini, sudah takdir saya begini. Dia enggak naik kelas, sudah takdirmu begitu, gitu kan? Sudah Tuhan takdirkan kamu seperti itu. Atau enggak punya anak, sudah Tuhan takdirkan kamu enggak punya anak gitu. Banyaklah yang dikatakan takdir, takdir, takdir. Tapi saya mau sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu dengan saya yang percaya kepada Tuhan, takdir kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Kadang kan orang ngomong begini, sudahlah, sudah takdirku begini, aku lemah, aku sakit, aku nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Emang begini dikasih Tuhan. Halo Bapak Ibu, ayo bangun. Tuhan tidak merancangkan kejahatan bagi kita. Perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Coba kita buka di Yeremia 29. Ayat yang ke-11. Ya. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Ini nih, dia nih. Bapak Ibu di rumah ya, dimanapun berada, ayo. Ini kata Tuhan. Ini kata Alkitab bagi kita. Ini yang harus kita percaya. Jangan percaya dengan takdir. Tuhan beri kepada kita rancangan yang baik. Nah, sebab aku ini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini adalah Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini rancangan Tuhan, damai sejahtera Bapak Ibu, rancangan yang baik. Katakan malam hari ini, aku dirancang Tuhan untuk sehat. Aku dirancang Tuhan untuk bahagia. Aku dirancang Tuhan untuk begini. Yang baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Nah, dan oleh sebab itu, Yabes tahu ada perlindungan Tuhan buat dia. Bahwa banyak musuh dan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi Yabes tahu bahwa dia itu tidak dapat mengatasi hal-hal yang itu. Yang orang merencanakan yang jahat, orang yang mengata-ngatai dia gitu. Yabes tidak dapat mengatasinya sendiri. Dia perlu Tuhan. Sama seperti hari-hari ini Bapak Ibu, kita perlu Tuhan. Hari-hari ini enggak menentu. Kadang baik cuacanya, kadang apa gitu. Sebentar tatap muka di sekolah, sebentar itu gitu ya. Macam-macam gitu. Tapi ayo berseru kepada Tuhan. Kita tahu keterbatasan kita. Tapi ayo percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita sadar, kita tahu keterbatasan kita, ayo berseru kepada Tuhan. Ada Allah yang besar, ada Allah yang maha tahu, ada Allah yang hadir untuk menolong kita. Yabes melakukan ini Bapak Ibu. Dia percaya ada perlindungan Tuhan bagi dia. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di Yeremia tadi, saya lanjutkan.
Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan nih. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wah, ini segenap hati Bapak Ibu. Tadi malam Pak Boas menyampaikan di Breakthrough Night pertama itu, dia bilang ketaatan. Ketaatan itu sama dengan kita segenap hati melakukannya, mencarinya, mempercayai Tuhan itu harus segenap hati, harus dengan tekun gitu ya. Nah, aku akan memberi kamu menemukan aku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat peduli dengan orang yang berharap kepada Dia. Tuhan sangat peduli kepada orang yang mempercayakan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, teman-teman, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bimbang. Tapi malam hari ini saya mau ngajak kita berkata begini tentang hidup kita. Saya ditakdirkan Tuhan untuk sehat. Saya ditakdirkan Tuhan untuk menang. Saya ditakdirkan Tuhan untuk bahagia. Dan saya ditakdirkan Tuhan dapat bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah. Sehingga Tuhan tetap bawa saya naik terus berjalan dengan Kristus. Dan Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan Tuhan buat kita. Di Yohanes 10 ayat 10b itu dikatakan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus mengatakan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup ini begini Bapak Ibu. Enggak ada sakit penyakit. Ya. Enggak ada di sana ada yang baik-baik dari Tuhan. Dia membawa kehidupan, dia membawa pemulihan, dia melepaskan dari keterikatan gitu. Tuhan lakukan itu bagi kita. Jadi kita harus tahu tujuan Tuhan itu untuk kita apa sebenarnya. Nah, terus doa Yabes adalah doa yang memutarbalikkan keadaan. Tadi sudah saya sampaikan. Situasi hidup ini Bapak Ibu, bukanlah, maksudnya begini, situasi hidup kita yang sekarang nih, bukan akhir dari segala-galanya. Jadi nih Bapak Ibu bisa melihat, oh keadaan hidupku seperti ini nih. Bapak Ibu jangan berpikir, oh beginilah akhir hidup saya. Oh enggak, di dalam Tuhan tidak seperti itu. Ya, situasi hidup Bapak Ibu dan hidup kita hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Ingat itu Bapak Ibu, ini harus kita ingat. Ayo kita berdoa dengan iman. Karena kalau kita berdoa, kalau kita percaya, iman kita itu dapat mengubah keadaan kita. Dapat mengubah segala-galanya. Yang sakit menjadi sembuh, yang kekurangan dicukupkan, yang khawatir tidak khawatir lagi. Nah, jangan berserah ke dalam keadaan. Udahlah beginilah, orang udah sakit-sakit lah gitu. Enggak, jangan berserah dalam keadaan yang seperti itu. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan maksudnya. Amin. Kita harus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, Daud itu berserah kepada Tuhan loh. Dan dia bisa mengalahkan Goliat gitu. Demikian juga Daniel ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia berserah kepada Tuhan. Maka dia bisa melewati dapur api perapian.
Daniel itu bisa bersahabat dengan singa di gua singa ya. Nah, karena dia percaya kepada Tuhan dan tidak berserah kepada keadaan gitu. Nah, selanjutnya orang yang berserah pada Tuhan akan berjalan terus dan merebut kemenangan. Nah, contohnya Yabes ya. Dikatakan Yabes itu lebih dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Mengapa gitu? Mengapa Yabes dimuliakan di antara segala-galanya? Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Karena Yabes itu fokus kepada apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini ayo kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Kalau gembala kita mengatakan, yuk kita break tonight, ayo. Apa sih itu break tonight gitu? Apa sih yang Bapak Gembala mau nih gitu? Ayo kita taat dimanapun kita berada. Ayo ikuti doa-doa ini. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya, dari malapetaka, dari penyakit sampar, dari apapun. Tuhan akan meluputkan kita. Asal kita mau, asal kita taat, dan asal kita percaya kepada Dia. Ayo Bapak Ibu, yuk kita fokus terus kepada Tuhan. Ayo kembangkan paradigma iman kita. Ayo perluas iman kita kepada Tuhan. Jangan begitu-begitu saja. Jangan stuck di situ. Bapak Gembala suka menyampaikan, jangan stuck yang kayak gitu-gitu gitu. Ayo kita keluar dari kenyamanan kita. Ayo kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ayo lebih lagi menyembah Tuhan. Lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Lebih lagi berbuat baik kepada orang. Lebih lagi ayo di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya waktu kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Merenungkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu dan saya akan dipakai Tuhan lebih lagi. Itu rencana Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan panggil kita, waktu Tuhan urapi kita, waktu Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan mau pakai kita menggenapi amanat agung Tuhan Yesus di hari-hari ini, di dalam nama Yesus. Ayo kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam segala hal. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku berlimpah-limpah daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ayo yang di rumah juga katakan, dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari WL saja katakan pujian ini. Haleluya Lord. Kiranya Bapa, Engkau memperhatikan kami malam hari ini. Aku berlimpah. Engkau mendengar seruan kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan memperluas Bapak Ibu yang di rumah percaya firman ini. Tuhan mengurapimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan menyembuhkanmu. Dan kiranya Haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sama-sama katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh kami dikuatkan, kami ditambah-tambahkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami semakin bersungguh-sungguh dengan-Mu Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi saudara-saudara kami juga yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak buat perlindungan, buat kesehatan, buat segala hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Terima kasih malam hari ini kami mau katakan, setiap hari kami mau katakan dengan iman kami bahwa berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Bahwa segala kami mau memikirkan hal-hal yang baik Tuhan. Segala hal yang baik, segala hal yang suci, segala hal yang kudus, segala hal yang indah didengar, segala sesuatu yang sedap ya Bapak. Segala kebajikan, segala yang patut dipuji, kami memikirkan semuanya itu ya Bapak. Baiklah setiap kami juga mengucapkan berkat-berkat atas keluarga kami. Bahwa sakit disembuhkan, bahwa yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Bahwa yang mengalami pergumulan dalam keuangan, di dalam pekerjaan, Tuhan Kau menyatakan jalan keluar. Sebab firman-Mu berkata bahwa cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau menciptakan kami agar Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami untuk Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga Tuhan yang malam hari ini mungkin mengalami pergumulan, sakit.
mengalami pergumulan di dalam keuangan, Tuhan kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Kami nyatakan segala pergumulan kami, kekhawatiran kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak jauh, Engkau dekat dengan kami, Engkau mengetahui segala pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami terima segala mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau sungguh sangat ingin memberkati kami ya Bapa. Biarlah kami masuk di dalam persekutuan kami dengan Engkau setiap pagi, setiap malam Tuhan, datang ke hadirat-Mu dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dari hati kami berkata kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Amen. Di sepanjang hidup kami, biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan, membawa kami semakin dekat kepada rencana-Mu, kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap teman-teman, setiap keluarga di mana mereka berada yang Tuhan, yang mereka ingin mulai usaha ya Bapak. Mungkin mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapak. Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Bapak. Engkau memberikan petunjuk-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari kami ke depan penuh dengan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah ya Bapa. Kami berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kami, yang menuntun kami ya Bapa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami mau melangkah dengan iman kami. Seperti doa Yabes ya Bapa, bahwa Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Jalan-jalan di depan kami terbuka ya Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami ada di rumah, kami yang boleh dikuatkan, kami yang sudah sembuh, kami yang sudah diberkati, kami yang sudah dilepaskan, kami yang sudah mengalami pemulihan. Kami bersyukur ya Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak Amen. Ibu yang di rumah ataupun yang di luar kota, ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Apabila engkau mengalami keadaan lemah atau sakit penyakit, percaya malam hari ini bahwa Tuhan hadir di hidupmu, memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan Pak Heri kepadamu, engkau menjamah jantungnya ya Tuhan menjadi normal kembali di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Pak Heri sembuh. Terima kasih Tuhan untuk Mama Yani. Mama Yani sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada gangguan di lehernya ya Tuhan, oh mungkin tumor ya Tuhan Yesus, Engkau mengangkat, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan pemulihan atasnya di dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Tuhan turun atas Mama Yani di dalam nama Yesus. Tuh Ibu Aginem sembuh dan kuat, kakinya sembuh dan kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit yang lain juga ya Tuhan, kami berdoa. Pak Martin disembuhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengurapimu, Tuhan menjamahmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini. Malam hari ini kami terima segala berkat daripada Allah Bapa yang dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Haleluya.